Halo guys, selamat berjumpa dengan saya. Perkenalkan nama saya Rianto. Pada pembahasan kali ini saya akan mencoba untuk sedikit mengulas tentang pengertian desain dan analisis algoritma. Ya, sedikit yang coba saya terangkan di sini. Pengertian desain dan analisis algoritma. Desain dan analisis algoritma adalah suatu cabang khusus dalam ilmu komputer yang mempelajari karakteristik dan performa dari suatu algoritma dalam menyelesaikan masalah. Terlepas dari implementasi algoritma tersebut, dalam cabang disiplin ini algoritma dipelajari secara abstrak, terlepas dari sistem komputer atau bahasa pemrograman yang digunakan. Algoritma yang berbeda dapat diterapkan pada suatu masalah dengan kriteria yang sama. Kompleksitas dari suatu algoritma merupakan ukuran seberapa banyak komputasi yang dibutuhkan algoritma tersebut untuk menyelesaikan masalah. Secara informal, algoritma yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam waktu yang sangat singkat memiliki kompleksitas yang rendah, sementara algoritma yang membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan masalahnya mempunyai kompleksitas yang sangat tinggi. Berikut adalah jenis-jenis algoritma. Jenis-jenis algoritma terdapat beragam klasifikasi algoritma dan setiap klasifikasi mempunyai alasan tersendiri. Salah satu cara untuk melakukan klasifikasi jenis-jenis algoritma adalah dengan memperhatikan paradigma dan metode yang digunakan untuk mendesain algoritma tersebut. Divide and conquer paradigma untuk membagi suatu permasalahan besar menjadi permasalahan-permasalahan yang lebih kecil. Pembagian masalah ini dilakukan terus-menerus sampai ditemukan bagian masalah kecil yang mudah untuk dipecahkan. Singkatnya, menyelesaikan keseluruhan masalah dengan membagi masalah besar dan kemudian memecahkan permasalahan-permasalahan kecil yang terbentuk. Adapun jenis-jenis algoritma yang lain adalah: pertama, bahasa semu atau squat, yaitu dengan menggunakan bahasa sehari-hari tetapi harus jelas dan struktur. Artinya di sini ada bahasa-bahasa semu yang memang digunakan untuk bahasa sehari-hari ya. Kemudian yang kedua, diagram alur atau alur flowchart, yaitu dengan membuat suatu penulisan atau penyajian algoritma berupa diagram yang menggambarkan susunan alur logika dari suatu permasalahan, yaitu seperti bentuknya segitiga, kotak, bulat, trapesium, dan jarang-genjang. Nah, seperti itu kira-kira flowchartnya untuk menguraikan permasalahan yang sedang terjadi. Penggunaan algoritma. Dengan algoritma kita dapat mengatasi masalah dari yang sederhana sampai yang kompleks sekalipun. Namun seorang user harus mampu membuat suatu program dengan menggunakan bahasa yang dipahami oleh komputer. Sebelum disajikan dalam bentuk bahasa pemrograman, sebaiknya kita membuat diagram alur flowchart dan squat. Hal ini dimaksudkan agar dapat mempermudah kerja atau mempermudah dalam membuat program. Selain itu, algoritma dapat mengatasi masalah logika dan masalah matematika dengan cara berurutan. Tetapi kadang-kadang algoritma tidak selalu berurutan. Hal ini dikenal dengan proses percabangan. Program algoritma harus kompleks, nyata, dan jelas. Meskipun tugas algoritma tidak menghasilkan solusi, tetapi proses harus berakhir. Hal ini disebut dengan semi-algoritma atau prosedur akan berjalan terus atau biasa disebut dengan perulangan. Intinya, kita tidak boleh menambah masalah, akan tetapi kita harus mampu menyelesaikan masalah untuk mendapat hasil yang tepat. Berikut ini adalah algoritma untuk menghitung rata-rata data yang dimasukkan pengguna. Sampel seperti yang saya buat adalah masukkan n. Nah, seperti ini dari 1 sampai dengan 9. Baris pertama meminta pengguna memasukkan n atau nilai, yaitu jumlah data. Pada baris kedua, variabel i yang berguna sebagai pencacah banyaknya data yang telah dimasukkan pengguna. Sampai dengan baris terakhir menuliskan rata-rata tersebut. Nah, beginilah keterangannya dari setiap urutan. Kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan yang pertama adalah algoritma adalah suatu prosedur yang tepat untuk memecahkan masalah dengan menggunakan bantuan komputer serta menggunakan suatu bahasa pemrograman. Yang kedua,
Fungsi algoritma adalah untuk mempermudah kerja atau memudahkan kita dalam membuat program atau biasa disebut sebagai problem solving. Selain itu, algoritma dapat mengatasi masalah logika dan masalah matematika. Yang ketiga, kriteria program algoritma harus komplit, nyata, dan jelas. Meskipun tugas algoritma tidak menghasilkan solusi, tetapi proses harus berakhir. Hal ini disebut dengan semi-algoritma, atau prosedur akan berjalan terus atau biasa disebut dengan perulangan. Intinya kita tidak boleh menambah masalah, akan tetapi kita harus mampu menyelesaikan masalah untuk mendapat hasil yang tepat. Demikianlah sekilas atau sebuah informasi mengenai apa itu algoritma. Cukup sekian dari saya, terima kasih.